Pertama, yang harus dizakati itu adalah al-milkut tam, kepemilikan yang utuh. Jadi kalau Anda nyicil Anda sudah punya rumah, tapi Anda nyicil rumah satu lagi untuk investasi, tapi belum lunas. Nah, ini belum al-milkut tam. Ini mah tidak masuk dalam hitungan yang harus dizakati. Lewat aja. Kenapa? Karena itu belum menjadi kepemilikan yang sempurna. Pokoknya suatu yang belum dimiliki secara utuh, maka belum kena zakat. Ya, nah gitu. Kemudian yang kedua, zakat itu harus ada haul. Dia sudah mengendap 1 tahun. Yang ketiga, zakat itu harus ada nisab atau nisab. Nisab itu batas minimal jumlah. Yang paling gampang adalah 85 gram kali harga emas sekarang. Ya. Sekarang Anda lihat, kalau digabung tabungan-tabungan itu, apakah itu tabungan kurban, tabungan pendidikan. Kan kalau tabungan mah al-milkut tam, 100% milik Anda kan kalau tabungan mah. Kapanpun kan Anda bisa ambil ya. Jadi tabungan haji, tabungan umroh, tabungan pendidikan, tabungan kesehatan, tabungan traveling. Pokoknya tabungan apapun. Gabung aja lihat. Digabung ini sekian-sekian. Pertanyaannya sudah sampai nisab belum? Oh iya Ustadz, itu jumlahnya kalau digabung semua ada 150 juta. Ya berarti sudah jatuh nisab. Batas minimal. Terus dicek, udah setahun belum? Oh udah setahun. Ya sudah, keluarin 2,5% dari kumulasi semuanya. Gitu loh ya. Tapi harta yang masih belum Anda miliki secara utuh tidak masuk. Atau Anda punya uang, ya, tapi dipinjam sama orang. Itu juga tidak dimasukkan dalam kumulasi yang harus dizakati. Karena tidak menjadi kepemilikan penuh. Saya punya uang 100 juta, dipinjam sama teman. Maka itu jangan masuk. Kenapa? Karena betul itu milik saya, tapi sedang dikuasai oleh orang lain. Jadi inti dari zakat itu harus ada al-milkut tam. Kepemilikan utuh. Harus ada kepemilikan sempurna. Ya. Nah, jadi harta kita yang dipinjam oleh orang lain itu tidak masuk. Tapi kalau saya baca dari kasus Anda kan menyimpan dalam beberapa pos tabungan. Ya. Itu bagus sebenarnya. Jadi memang bagus kita tuh punya pos tabungan umroh, pos tabungan haji, pos tabungan pendidikan gitu. Supaya tiap bulan itu sebelum kita menggunakan itu untuk operasional, pos-pos itu diisi. Karena kata ahli manajemen keuangan, kalau bicara menabung itu jangan sisa, karena nggak pernah ada sisa. Kalau rumusnya sisa, jadi kita hidup dari sisa. Sisa apa? Sisa tabungan itu, tabungan ini gitu. Kembali ke pertanyaan Anda bahwa dikumulasikan. Ya. Dengan rumus yang sudah tadi saya sampaikan. Bagaimana dengan asuransi? Asuransi itu tidak kena zakat. Karena belum kepemilikan penuh. Ya. Anda bayar tuh asuransi pendidikan. Anda bayar asuransi kesehatan. Ya. Nah, itu kan Anda membayar dan itu tidak kepemilikan penuh milik Anda. Nah, baru ketika misalnya ada asuransi pendidikan ya, itu cair saat Anda butuh biaya sekolah. Tapi kan itu dikendalikan oleh lembaga lain, bukan oleh Anda. Maka asuransi itu tidak masuk yang harus dizakati. Apa logika hukumnya? Dia bukan al-milkut tam. Itu harta, benar Anda tiap bulan membayar premi, tapi itu di luar kendali Anda. Sudah dikendalikan oleh orang lain. Gitu. Ya.
Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.